Tema homili saya siang ini tentang menjadi nabi dalam keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak seluruh umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dengan menerima sakramen inisiasi, setiap kita adalah nabi. Kita mendapat tugas perutusan untuk melakukan tugas kenabian. Dan tugas kenabian ini pada tempat yang pertama, tempat yang paling dekat adalah keluarga. Keluarga atau rumah tangga menjadi medan tugas kenabian kita. Tentang hal ini, mari kita belajar dari seorang nabi, yakni Nabi Yosua. Yang kita dengar dari bacaan pertama, kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17 dan 18. Yosua tampil di tengah-tengah umat Israel, yang mana tidak semua dari mereka ini beribadah kepada Tuhan. Maka sebagai seorang nabi, ia terpanggil untuk menyuarakan kenabiannya, suara kenabiannya. Kita dengar tadi, saya akan kutipkan ayat 15. Jadi di tengah-tengah Israel, di hadapan para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel, Nabi Yosua berkata begini, "Jikalau kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Mereka diminta untuk memilih. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Mereka diam semua, berpikir, merenung. Lalu Yosua melanjutkan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yosua menjadi seorang nabi yang bersaksi di tengah-tengah Israel. Dengan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kata "akan" bukan berarti sebelumnya mereka tidak beribadah atau belum beribadah. Mereka sudah dan akan terus beribadah kepada Tuhan. Sebagai seorang nabi, Yosua mengajak seluruh anggota keluarga menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang mau menghayati, merayakan imannya itu dengan beribadah kepada Tuhan.
sosok seperti Yosua inilah yang bisa menginspirasi kita untuk menjadi nabi di tengah-tengah keluarga pada zaman ini. Yang tingkat kesulitannya juga tidak jauh berbeda di zaman Nabi Yosua. Mari Bapak Ibu kita berefleksi sejenak. Bapak-bapak dalam keluarga, apakah Anda sudah menjadi seorang nabi dalam keluarga yang mengajak seluruh isi rumah tangga menjadi orang-orang yang beribadah, merayakan iman kepada Tuhan lewat perayaan-perayaan keagamaan. Khususnya di tempat ibadat ini. Ibu-ibu sama. Anda sebagai ibu adalah nabiah dalam keluarga yang mendapatkan peran yang sama, melakukan tugas kenabian di tengah-tengah keluarga, membawa seisi rumah tangga menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Sambilkan contoh. Seorang nabiah dalam keluarga. Sambilkan contoh lebih dulu seorang santa, seorang ibu rumah tangga namanya Bu Monik, Santa Monika, yang akan dirayakan peringatannya hari Selasa besok, 27 Agustus. Seorang ibu rumah tangga menjadi nabi dalam keluarga. Anaknya yang namanya Agustinus, saat ia masih muda hidup seenaknya sendiri, sakarepe dhewe. Bahkan dia sempat ikut aliran sesat. Sebagai seorang ibu dia sangat prihatin anaknya begitu. Dia terus bawa dalam doa anaknya ini. Terus berdoa setiap hari. Sampai suatu saat ia mendengar jamahan Tuhan. Sentuhan Tuhan. Suara Tuhan yang membuat dia berbalik dari manusia lama. Dan ia tulis dalam sebuah buku terkenal, Confessiones, pengakuan-pengakuan. Seluruh dinamika hidupnya dia tulis di situ. Termasuk bagaimana mamanya dengan tangisan setiap hari, berdoa setiap hari untuk pertobatan dirinya. Dan akhirnya dia bertobat sungguh. Kemudian dia masuk biara, ditabiskan menjadi imam, dan kemudian diangkat menjadi uskup Hippo Afrika Utara. Tugas belum selesai. Suaminya itu seorang kafir yang tidak beragama. Lagian suaminya itu seorang temperan apa namanya? Ya, maksud saya seperti itu ya. Ya, yang gampang emosional, ya, gampang melakukan kekerasan.
dia doakan terus-menerus suaminya supaya dilembutkan hatinya. Syukur kalau Tuhan juga menggerakkan dia dan kemudian menjadi orang yang beriman. Doa Monika ini, Bu Monik ini selama bertahun-tahun bahkan sampai 20 tahun saudara dilakukan tanpa menyerah. Akhirnya suaminya yang bernama Patrisius itu bertobat menjadi pengikut Yesus, dibaptis dalam gereja Katolik, dan setahun kemudian meninggal. Bu Monik bangga bisa memenangkan 2 anggota keluarga, membawa kepada Tuhan. Anaknya Agustinus dan suaminya Patrisius. Ini contoh nabiah dalam keluarga, membawa isi rumah menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Sambilkan contoh lain. Contoh ini orang Jakarta masih ada sampai sekarang. Dia adalah seorang anak yang mendapat anugerah iman dari Bapa, Allah Bapa, anugerah iman akan Yesus saat ia masih muda. Rajin ikut Legio Maria, rajin ikut OMK, macam-macam kegiatan dia ikuti. Semua anggota keluarga belum beriman akan Yesus, kecuali satu anak ini. Lama kemudian mamanya tergerak hati untuk menjadi seorang seperti anaknya ini. Dan kemudian mamanya dibaptis dalam gereja Katolik. Setelah mamanya lewat kesaksian hidupnya setiap hari, kemudian adik-adiknya, karena orang ini anak pertama, adik-adiknya juga pada ikut Yesus. Dan setelah mamanya, kemudian adik-adiknya semua ikut Yesus, semua dibawa kepada Tuhan Yesus. Terakhir papanya juga dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan seminggu kemudian papanya meninggal. Ia merasa lega bisa membawa orang tuanya kepada Tuhan Yesus sebelum napas terakhir hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini hanya contoh dari pengalaman nyata bagaimana seorang anggota keluarga, bisa suami, bisa istri, bisa anak, menjadi nabi dalam keluarga. Yang tugasnya adalah membawa seisi rumah menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan iman kepercayaan itu dirayakan, dihayati, dihidupi. Setiap hari, juga terutama lewat perayaan-perayaan sakramental, teristimewa sakramen Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan tugas kenabian kita, mulai dari keluarga. Kalau keluarga sudah, bawa warga lingkungan menjadi orang-orang yang juga beribadah kepada Tuhan.
Karena ini adalah tugas kenabian kita. Jangan biarkan kalau ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, dan kemudian kita diam saja. Tugas kita adalah membawa kembali mereka ke dalam pangkuan gereja, dan lebih dari itu, membawa mereka kembali kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, seperti yang disaksikan oleh Nabi Yosua. Mari kita mohon rahmat Tuhan, karena tanpa rahmat Tuhan kita tidak bisa melaksanakan tugas kenabian kita, bahkan dalam lingkup yang terkecil, keluarga.